أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر العمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga, anak zuriat hingga hari kiamat senantiasa meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga Allah selamatkan, bahagiakan, beruntungkan, memuliakan dunia akhirat. Allah tetapkan dan terus tambah iman, yakin, pengenalan dan kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-50 daripada cabang keimanan, yaitu wajiblah atas setiap orang yang beriman berlaku adil. Bersifat adil. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tazakkarun. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah memerintahlah kepada kalian dengan berlaku adil, bersifat adil, dan berbuat baik, dan memberi kepada kerabat, menegah dari perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan. Allah memberi pengajaran agar kalian mendapat pelajaran. Firman Allah lagi, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat 9 surah Al-Hujurat. Dan bersifat adillah, berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintailah kepada orang-orang yang bersifat adil, berlaku adil. Apa arti adil? Apa arti adil? Adil itu bang, asal mana adil itu seimbang. Wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pas di tempatnya, itu adil tak? Jadi adilnya luas. Bila kada adil, zolim kena jatuhnya. Yang pertama, kita adil kepada diri, adil kepada diri kita. Ada waktunya untuk diri kita istirahat, ya kan? Ada waktunya bekerja, ada waktunya beribadah, ada waktunya dengan keluarga. Nah, adil.
Berapa? Kita istirahat yang sehat berapa? Ujar dokter berapa? Sekitar 8 jam. Ya kalau 8 jam. Itu sehat tak? Sehari semalam itu kita tidurnya yang sehat itu sekitar 8 jam. Bila malam tidur 7 jam, ada siang kira 1 jam tak? Hak badan ada istirahat. Ada waktunya bekerja yang halal. Ada kalanya waktunya beribadah. Ini kayaknya kita kada adil di sini nah, kekurangan ibadah. Ya kan? Jadi andai berapa 24 jam sehari semalam, tidur 8 jam, ya kan, urusan dunia 8 jam, ibadahnya berapa jam kita? Nah, ya kan kekurangan kita sini nih, kada adil kita tak. Sembahyang 5 waktu, misalkan setengah jam, 2 jam setengah aja. Adil antara kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Ya kan? Kita ini hidup di dunia, perlu dunia. Tapi jangan lupa kita hidup di dunia sementara. Kada lawas. Kita akan ke akhirat, akhirat perlu pahala. Nah, harus adil. Ada waktu kita dunia, ada kalanya waktunya kita beribadah. Seharusnya banyak waktu beribadah, Bang. Seharusnya, karena kita lebih lama hidup di akhirat pada di dunia. Seharusnya. Itu kada adil kita di situ tuh, waktu membagi waktu kada adil. Kemudian yang kedua, ini misal, ya kan, adilnya seorang suami kepada istri-istrinya. Ini misal istrinya lebih dari 1, itu wajib suami itu adil. Adil di dalam pembagian waktu. Berapa hari? Misalkan 2 hari seorang, ya kan? Bila nang tuha sehari, nang anom 3 hari, kada adil tak? Di dalam waktu giliran. Kemudian di dalam nafkah harus adil juga. Ini bisa misalkan orang suami nang bini banyak nih. Berapa misalkan yang tuhannya 100.000 sehari, nang anom 100.000 juga. Ya kan, nang tuha 100, nang anum 200, kada adil tak? Itu kena di anak pulang, kena di anaknya pulang, yang nang istrinya dulu, ya kan, adilkan istrinya dulu. Nah kemudian sabda Nabi SAW, iza kana indar rajuli imra'atani falam ya'dil bainahuma ja'a yaumul qiyamah wa syiqhu saqitun. Apabila seseorang suami yang dia memiliki istri 2, kemudian dia tidak adillah di antara keduanya, datanglah nanti di hari kiamat mereng. Ya kah? Mereng kita berjalan karena di hari kiamat bila ada mereng ya tuh. Nah kemudian yang ketiga, adil pada anak-anak pulang, ya kan? Yang satu umurnya 5 tahun, yang satu 10 tahun,
yang satu 20 tahun. Lalu semuanya diberi 10.000, adil lah. Adil lah. Adil kah? Kada adil. Kalau duitnya itu sama pang, tapi itu kada adil karena beda keperluan. Ya kan? Harus dilihat sesuai keperluan adil itu. Jadi misalkan yang 5 tahun 10.000, ya kan, nang 10 tahun 10.000, yang 20.000. Nah, adil kan tak? Jadi melihat keperluannya. Nah, adil. Jadi bukan adil ini hanya menyamakan jumlah, ada tak? Kalau kasih sayang hati itu kadang disamakan itu. Itu kadang disamakan orang nang bisi 2 bini itu kadang disamakan hati. Yang penting zahirnya, napakahnya dan pembagian waktu. Ya kan? Kemudian yang keempat, adilnya orang yang memutuskan hukum. Ini qadhi. Qadhi kah? Ada di ada nang Departemen Agama, ada lagi nang qadhi, ada lagi nang umum tuh apa aja? Hakim. Nah, itu harus adil di dalam memutuskan hukum. Artinya siapa yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Jangan sampai karena sebenarnya ini salah, tapi karena dibayar lalu menjadi benar. Nah, kada adil ngarannya tak. Tapi kebanyakan ini kayak gitu loh. Nah, itu berat tak. Banyak duit punya yang menang. Bila rakyat berbuat salah, cepat benar dihukumnya. Bilanya nang pejabat, orang-orang kaya nang bersalah, iya kan? Basa-basi aja. Lalu tumpul. sekali di penjara ya kan? Orang rakyat bincul kepalanya bila di penjara. Nah, dihukum makan. Nang sugih, nang pejabat, apa di penjara, bahasa, batipi, bawipi, lengkap. Baru terkadang keluar kawa, kada adil tak. Sabda Nabi SAW, al-qudhatu salasatun, qadin bil jannah wa qadiyan bin nar. Qadin arafal haqqa qadha bihi fahuwa fil jannah, wa qadin arafal haqqa jara muta'ammidan fahuwa finnar, wa qadin qadha bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Sabda Nabi, orang yang memutuskan hukum, qadhi atau hakim, itu terbagi 3. 1 ke surga, 2 yang ke neraka. Ya kan, berat jadi qadhi ini, jadi hukum ini memutuskan orang. Yang pertama, qadhi, orang yang memutuskan hukum, dia mengenal kebenaran, lalu dia menetapkan dengan kebenaran itu, maka dia di surga. Yang kedua, qadhi yang dia mengenal kebenaran, maka dia zalim, ya kan, memutuskan kada benar, disogopkah, karena tahu aja salah ini, maka dia di dalam api neraka. Yang ketiga, qadhi yang memutuskan tanpa berdasarkan pengetahuan, maka dia pun di dalam api neraka juga. Kemudian lagi yang kelima, adilnya pemimpin kepada rakyat. Jadi mudahan Allah beri kepada kita pemimpin yang adil, ya kan?
Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'i bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat 8 surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan keadilan. Janganlah menjadikan bencinya kalian kepada suatu kaum, maka kalian menjadi tidak adil. Orang pemilihan suara nih, kita tahu orang itu dahulu kada memilih kita, ya kan? Di kampung itu kada memilih kita, tahu. Lalu kita menang jadi pejabat, jadi pemimpin. Nah itu karena dahulu tahu kita orang tuh kada memilih kita, kada mendukung kita. Ya kan? Tuh hati-hati lawan yang kada mendukung tuh, nah. Harus tetap adil. Jadi umpah sudah jadi itu kada ada lagi ini pendukung, ini kada ada pendukung, ada. Bila sudah jadi seluruhnya menjadi rakyat rata umum. Ya kan? Ini dulu nama mendukungku, lalu diistimewakan. Ini dulu memusuhi aku, ini lalu apa urusannya, apa masalahnya, dipersulit, nah kada adil tak pemimpin tak. Jadi bila sudah jadi itu kada ada lagi nang dahulu pendukung, dahulu nang kada mendukung. Bila sudah jadi pemimpin seluruhnya rakyat, maka seluruh rakyat adil si pemimpin tadi. Ya kan, ini misalkan Prabowo, ya kan, tahu aja sini mana daerah-daerah nang pemilih sini, mana nang kada memilih, tahu aja sini. Ya kalau orang data KPU itu ada lah ananya. Nah bila sudah jadi itu tetap aja walaupun daerah itu dulu kada mendukung, tetap aja dilayani juga, dimudahkan juga urusannya. Bersifat adil lah, dan itu lebih dekat kepada takwa kepada Allah. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Bilanya kada adil, maka zalim hukumnya si pemimpin itu. Berat ya kah? Jadi pemimpin ini beratnya. Jangan korupsi. Bila korupsi itu kada adil, tak memperkaya diri katanya. Kebijakan harus selalu yang menguntungkan seluruh rakyat, jangan hanya kepentingan, ya kan? Kebijakan yang menguntungkan kepentingan partai, kepentingan pendukung. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallah ala manabiri min nurin an yaminir rahman wa kalna yadahi biyamin allazina ya'diluna bihukmihim wa ahlihim wa ma walau. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah nanti di hari kiamat, dia berada di atas manara daripada nur. Istimewa mulia, yaitu orang yang dia bersifat adil lah di dalam hukum mereka, di dalam kebijakan mereka, dan adil kepada keluarga mereka dan terhadap bawahan yang mereka kuasai. Itu hebat tak orang pemimpin tak? Punya adil, ya kan? Pemimpin bilanya adil, amanah,
Ya kan? Termasuk kekasih Allah, termasuk istimewa di hari kiamat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ya biar misalkan hendak jadi pejabat boleh aja kan? Atau ada yang pejabat kan sudah, nah pegang ya jabatan. Itu jabatan menjadi jalan ibadah kita kepada Allah. Jangan jabatan dijadikan kesempatan, kan perlu menjabat, ya kan? Inna ahabban nasi ilallahi ya azza wa jalla yaumal qiyamah aqrabuhum minhu majlisan imamun adil. Sesungguhnya seseorang yang dicintai Allah pada hari kiamat nanti dan paling dekat mereka kepada Allah majelis, yaitu adalah pemimpin yang adil. Kalau nang secara luas ya tadi ya nang pemerintahan adil, termasuk ya kita di rumah tangga dari lawan anak adil juga. Ya kan kita selaku orang tua lawan anak adil. Hati-hati itu lawan anak, jangan membeda-bedakan. Wa anna abghadan nasi ila Allah yaumil qiyamah wa asyaddu azab imamun jair. Dan sepaling dimarahi Allah seseorang nanti di hari kiamat dan bersangatanlah azabnya, yaitu pemimpin yang zalim. Ya kan? Untung-untungan bilanya adil, amanah, mulia benar, besar benar pahalanya. Tapi bilanya kada adil, zalim, korupsi, besar benar juga dosanya. Ya kan? Korupsi itu artinya mengambil yang bukan hak, ya kalau hak siapa yang diambil ini banyak benar. Kita satu orang aja yang kita sakiti, zalimi, itu berat benar sudah. Ini sekampungan misalkan, seprovinsi, senegara yang dizalimi. Kita hanya berdoa benar ya kan? Mudahan diberi Allah pemimpin nang adil, nang amanah. Itu doanya, usaha ikhtiarnya waktu pemilu. Kita hanya memilih nang zahirnya aja. Nang zahirnya aja, ini calon ini ada orang kafir, ada orang Islam. Kita mau wajib memilih Islam enggak? Kemudian calonnya sama Islam. Kita hanya memandang zahirnya, nang mana nang paling bagus sembahyangnya, ditong kita pilih kita. Bila orang tuh bagus sembahyang, insya Allah bagus. Insya Allah ditolong Allah. Sama bagus sembahyangnya, apalagi yang dipilih. Menjanjinya itu seberatan, bagus saja seberatan ya kalau saya kalau jadi pemimpin akan mensejahterakan. Kadang-kadang nang waktu pemilu itu saya akan korupsi, ya kan kadang-kadang kalau janjinya manis seberatan tak. Nah jadi di antara kewajiban kita orang yang beriman bahwa kita bersifat adil, berlaku adil dalam segi apapun tadi. Mudah-mudahan Allah menolong, memberi taufik, hidayah kepada kita, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.